Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Gama News. Hari ini saya kedatangan tamu dari Humas PDAM Kota Tegal. Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Bersama siapa ini? Fajar. Mas Fajar. Ini Mas. Saya Tio, Pak. Mas Tio. Iya. Mas Tio, Iya, saya Pak. adalah pelanggan. Nah, PDAM yang sekian tahun saya cintai ini, Betul. ternyata hampir seminggu lebih air yang saya minum ini mengandung bau aroma kaporit. Kaporit, ya. Ya, apa itu yang menyebabkan bau kaporit? Ini Mas Tio dulu deh. Saya dulu, Pak. Iya. Izin, Pak. Terkait laporan Bapak Tambari, Iya. pelanggan atas nama Karimah di Jalan Brawijaya nomor 46, ya, Pak. Ya, betul. Kemarin laporan ke kantor ketemu saya, Ya. alhamdulillah kita tindak lanjuti hari ini. Dan kita juga penasaran Ya. kondisi di lapangan seperti Kayak apa ya? Setelah dicek setelah meteran atau misalkan kadar kaporit setelah meteran itu masih tahap wajar setelah dicek menggunakan alat ini. Ini Nah. namanya TDS. Alat ukur TDS. Yang bisa menjelaskan nanti Mas Fajar alat ini seperti apa, gunanya, fungsi dan lainnya sebagai apa. Tadi sudah dicek dan kategorinya normal atau Masih wajar. normal, masih wajar. Iya. Di bawah standar berapa tadi ukurannya? 60-an. 60 apa itu? 60 km, 60 mm, 60 apa itu standarnya? Monggo Mas Fajar yang menjelaskan. Sama saja. Jadi alat TDS ini untuk mengukur padatan terlarut yang ada di dalam air. Mengukur kepadatan terlarut yang ada pada dalam air. Yes. Kandungan molekulnya atau kandungan apa namanya? Partikelnya, Pak. Partikel. Ya. Jadi semakin sedikit partikel di dalam air, Ya. airnya semakin bagus. Oh iya. Nah, Mbak, minum. Bikin minum. Oh, sik wis nang kene Mas, Kak. Ah, ya, betul. satuannya ini ppm, Ya, partikel per mil. Jadi Partikel per mil. per mililiter. Nah, jadi kalau mencewu air PDAM Ya. kisarannya di bawah angka 60-an. Seairnya artinya dalam 60 Ya. mililiter ada 60 padatan terlarut setidaknya. Padatan terlarut. Padatan terlarut Artinya kepadatan itu harus di bawah 60. harus di bawah 60. Ya. Kalau di bawah 60 berarti masih standar Masih standar air PDAM. air PDAM. Beda kalau air sumur. Ya. Air sumur itu padatannya makin banyak. Kurang lebih angkanya sekitar 300 atau 200-300an ppm. Itu kandungan bilerangnya juga ada ya? Apa Bisa enggak? jadi ada. Oh, Kalau yang diukur alat ini sih hanya partikelnya aja. Pak. Partikel, ya. Partikel terlarutnya. partikel terlarut yang ada dalam kandungan air PDAM ya. Betul. Kalau tadi diukur sampai 60 ya? Kurang. Tadi 58 persis. Yang kalau kandungan kaporit kena berapa? Di atas 60? Bisa jadi di atas 60, bisa jadi di atas 100, Pak. Bisa jadi ya. Nah, tapi kok di tempat kami sampai 1 minggu itu karena faktor apa? Itu bisa jadi karena kebanyakan ada beberapa kemungkinan ya, Pak. Ya, kemungkinan pertama misalnya. Kemungkinan pertama biasanya kalau pasca perbaikan itu kondisi air memang nggak 100% jernih. Karena pasca perbaikan biasanya mungkin ada perbaikan lumpurnya ikut masuk, akhirnya masuk ke rumah pelanggan itu yang membuat kualitas airnya lebih jelek daripada biasanya pasca perbaikan. Iya, jadi sampai saya nggak berani minum. Kalau minum beli. Bahkan 1 hari 1 dus air mineral. Nah, kalau ini kan pemboros. Sarapan pagi pun saya nggak berani minum, biasanya kan air hangat enak. Saya suka karena orang tua kalau bangun tidur pengennya air hangat. Mengapa? Menurut data kesehatan, kalau minum air dingin, maka yang dipacu adalah ginjalnya. Suhu kita di atas 30 derajat atau di bawah 30 derajat Celcius. 36 ya. Sehingga airnya harus menyesuaikan. Tapi kalau air dingin berarti pompanya harus, maka saya nggak berani minum air PDAM. Sudah hampir 10 hari ini. Yang di rumah, karena di rumah bau kaporit. Nah, sehingga hari itu saya lapor, dilalah ketemu Mas Tio. Saya alhamdulillah Mas Tio langsung merespon. Saya kirim nomor pelanggan. Saya tanya nomor pelanggan di mana, kan di meteran nggak ada. Ternyata ada di struk pembayaran. Saya terima kasih datang pada hari ini Mas Tio sama Mas Fajar. Bagian teknisi Humas. Ini humas juga. Dua-duanya Mas, Pak. Oh. Cuman kebetulan Tapi humas bawahnya itu ya. kadang kita mau lakukan akurasi, Pak, meteran. Itu bank itu, bank. Iya, Apa namanya? harus membuka meteran. Kunci 12. Kerjanya 32, Pak. Oh, 32 di atas 12. Jadi
kuncinya, kata kuncinya membawa kunci 36. Lah ada pelanggan yang komplain enggak masalah tentang air yang kaitannya dengan kaporit? Banyak Pak. Oh banyak. Bukan kaporit, maksudnya kita presentasikan untuk ketika ada kebocoran Pak. Misalkan dikhususkan bocor sebelum meteran, biasanya air kan pipa itu kadang ada yang melewati got Pak. Oh. Nah kadang Dan pas cara bocor, mengantisipasinya apa? antisipasi Untuk tidak kebocoran itu? saling menjaga Pak. Oh, saling jaga. Antara Oke. pelanggan dan petugas kita juga kan Siap. punya keterbatasan masing-masing. Jadi Pak. saling menjaga antara pelanggan sebagai konsumen, Iya. penikmat air PDAM dan petugas yang di lapangan. Langsung Terus- melaporkan Pak. Antisipasi agar tidak bau kaporit? Kalau kaporit memang kita menggunakan kaporit dalam tahap wajar nih Pak. Itu diperuntukkan. Yang masih di bawah 60 ya? Iya, itu diperuntukkan karena kita juga sebenarnya PDAM itu sebagai pelanggan Pak. Ya. Pelanggan artinya kita pelanggan juga dari PDAB yang membagikan air Ya, ke PDAB. ketiga wilayah. Apa itu PDAB? PDAB itu Perusahaan daerah air bersih, Jawa PDAB, Tengah. Jawa Tengah yang ada di Yang Bumi membagi. Jawa atau yang di Kaligiri. Itu masuk kategorinya berarti wilayah ya, wilayah Wilayah. bergas Pak. Artinya Brebes, Tegal. Brebes, Tegal, dan Selawi itu yang membagikan ketiga tempat wilayah itu. Dan kita PDAM bagian dari pelanggan dari PDAB, betul? Iya betul. Berarti PDAB yang memberikan kaporit Iya. sebatas kemajeran di bawah 60, betul? Nah, saya sebagai pelanggan PDAM, Oke. saya kan bukan pelanggan PDAB. Iya. Saya komplainnya ke PDAM. PDAM sekarang siapa sih? Pas apa ya? Bapak Apanya itu Pak? direkturnya Direkturnya Pak Hasan Suwandi Pak. bahasa. Terus badan pengawasnya? Badan pengawasnya Pak Tata. Oh masih Pak Tata. Oh iya ini ngomong-ngomong di luar ini. Kalau tadi kaporit sudah selesai ya? Sudah selesai. Apa belum lagi? Kita juga sudah nyoba. nyoba. Sudah nyoba air yang disajikan Pak Tumbari ini katanya air langsung dari PDAM. PDAM Iya. dan kita minum Hmm. tidak membau. Tidak membau. Tidak berbau. Saya sudah minum tidak berbau. Makanya nanti aku duduk lagi. Ibu ini sana mampu, Rob. Baunya sama makanya ini jalur banyu ini mana yo? Gelasnya satu gelas. Kontre masih kosong kalau diisi ya. Sampai yang membuka purit. Oh, nomor sudah mampu. Oh, kemarin mampu ya. Oh, ternyata bukan cuma saya, saudara. Aku pikir di sekitar saya ternyata rumahnya tetangga saya sebelah barat, baunya kaporit tapi dibuang ya. Oh iya saya takut. Nah ini saya ngundang dari petugas Mas Tia sama Mas Fajar yang ngecek langsung apakah apakah masih bau kaporit atau sudah hilang. Kalau misalkan kita dikasih tahu bakal ada penjelasan seperti ini, kita bawakan Pak. Kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan. Itu setiap bulannya kita cek Pak. Iya iya. Kita Dengan kerja- kandungan ini ya. Ada alat khusus. Ada alat lain. Alat lain dari dinas Ini kesehatan. TDS 3. Apa namanya alat ukur apa namanya? Kalau ukur padatan terlarut dalam Alat ukur kepadatan terlarut dalam air. Kita bisa membedakan air yang digunakan PDAM dan air tanah. Oh. Kalau dengan alat ini Yang layak diminum sebenarnya di bawah 60 ya. di bawah 60. Yang layak. Kalau 60 itu air masih sampai meteran Pak. Kalau layak diminumnya setelah direbus jadi biasanya di bawah 10 malah harusnya. Oh, di bawah 10. Iya. Kalau air Nanti PDAM masih belum tetap harus sempat diukur ya. Iya. Nanti setelah matang diukur lagi ya mungkin ya. Nah, ini saya coba agar polemik di rumah tangga itu tidak berubah. Ini kan airnya ada keruh ini. Air hangat atau bukan? Hangat tuh ini Mbak. Nah ini diukur sekalian Mas. Apa itu kandungan levelnya? Apa sisa-sisa ini yang bawah agak keruh itu? Coba kita masukin aja ke Ya, bawah, Mas, Pak. bisa apa ya? Bentar, sebelum dimasukkan saya tak coba minum. Oh ini masih. Manok, minta airnya lagi Manok, minta gelas. Gelasnya. Ya, yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari air, Pak. betul. Bayangkan kalau tidak ada air, wah Allah Gusti, konfliknya berkepanjangan. Saya pernah ke luar negeri di salah satu, nggak usah keluar negeri wis, ini di sana susah mencari air untuk beristinja. Saya akan coba tuangkan separuh. Tadi Mas sudah nyoba tidak berbau, saya nyoba lagi ya ini.
Duh, nak, ini orang mau buka poret. Ini nggak bau nih, ngambil di mana kan? Jauh di, bukan dari aqua bukan? Gak usah diukur deh, karena ini sudah ternyata tetangga saya cara mengatasi tidak bau kapur adalah kerannya dibuka ya, kerannya dibuka dibiarkan 1 hari, hari berikutnya sudah tidak bau air. Kadang terjadi juga seperti itu Pak. Jadi Ketika praktek nyata ya, iya benar. Berarti nok masak lagi nanti diisi lagi termosnya untuk biar tubuh kita terus hangat pakai air. Ini kan air bersih, ya. Kita langgan bayarnya tetap. Kalau terlambat kena denda. Bu, wes, orang mau buka kaporit. Nah ini istri saya datang, yang muring-muring, baunya kaporit, sumbernya dari mana? Alhamdulillah tadi setelah dicek ternyata bau kaporit itu tidak hilang. Terima kasih Mas Tio, semangat kerja. Ada pesan lain untuk pelanggan? tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Oh iya, dijaga, Pak. pakai masker. Iya, kita tahu dengan masker. Alhamdulillah sudah tidak buka kaporit. Pakai masker, cuci tangan dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.